Baginda Raja sedang dipusingkan dengan keadaan negara yang semakin semeraut. Kian hari hidup rakyatnya kian sengsara. Baginda Raja berencana membuat kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana untuk diminta pendapatnya. "Wahai Abu Nawas, aku butuh nasihatmu." "Nasihat yang seperti apa yang Baginda Raja butuhkan dariku?" "Begini, aku ingin membuat hidup rakyatku bahagia. Aku ingin rakyatku sejahtera. Namun aku tidak punya ide kebijakan apa yang harus aku dahulukan. Bisakah kau berikan aku nasihat yang jitu agar rakyatku segera keluar dari himpitan kemiskinan?" Abu Nawas tidak menjawab permintaan sang raja. Dia hanya termenung sambil mengangguk-angguk kecil. "Kenapa kau hanya diam saja, wahai Abu Nawas?" "Begini, Baginda Raja, aku tak ingin menyampaikan langsung nasihat kepadamu, sebab nanti kalau terdengar oleh orang lain, akan bocor rahasia ini. Sebaiknya aku tulis saja nasihat dan aku akan kirimkan secarik surat besok hari." "Baiklah Abu Nawas, aku tunggu suratmu besok hari." Sambil berjalan pulang, Abu Nawas berpikir keras kebijakan apa yang harus diusulkan. Beruntung Baginda Raja menyetujui usulnya sehingga ia masih bisa berpikir barang sehari. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana untuk menyerahkan langsung surat yang dia janjikan. Tetapi seorang menteri kerajaan mencegat Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, ada keperluan apa kamu ke istana?" "Saya ingin menyerahkan surat ini kepada Baginda Raja, wahai Bapak Menteri." "Tinggalkan saja suratmu itu di sini, karena Baginda Raja saat ini sedang tidak mau ditemui." Menteri kerajaan ini berusaha menghalangi niat Abu Nawas untuk menemui Baginda Raja, sebab beredar kabar Abu Nawas ingin memberi nasihat kepada sang raja. Menteri ini sudah terkenal ingin menggulingkan Baginda Raja. "Baiklah Bapak Menteri, saya titipkan surat ini kepadamu." Abu Nawas tidak dapat mengelak dan dengan berat hati, dia tinggalkan surat rahasia itu kepada Menteri Kerajaan. Sepeninggal Abu Nawas, Menteri tersebut membuka surat rahasia dan membaca isinya. Alangkah senangnya hati Menteri Kerajaan mengetahui isi surat tersebut. Bergegas Menteri tersebut menukar isi surat itu dengan memberikannya kepada Baginda Raja. Baginda Raja menerima surat itu dari Abu Nawas melalui menterinya. Setelah dibaca, maka beliau langsung mengikuti nasihat Abu Nawas dengan menaikkan harga BBM. Surat itu menjelaskan bahwa dengan menarik subsidi BBM, maka pendapatan kerajaan akan bertambah. Dan Raja bisa memberikan kelebihan uang tersebut untuk kesejahteraan rakyat. Baru sehari kebijakan kenaikan BBM diluncurkan, mendadak terjadi protes di seantero negeri. Rakyat-rakyat turun ke jalan mendemo kebijakan baru Baginda Raja. Alangkah terkejutnya beliau dengan keadaan ini. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja menemui Abu Nawas di rumahnya. "Apa maksudmu dengan memberi nasihat untuk menaikkan harga BBM, wahai Abu Nawas? Kau lihat, apa akibatnya sekarang? Seluruh rakyatku marah dengan kebijakan ini." Sejenak Abu Nawas berpikir, sebab ia telah dikhianati oleh Menteri Kerajaan. "Begini Baginda Raja, di kerajaanmu itu sekarang ada penyihir. Kemarin aku memberikan nasihat untuk menggratiskan biaya pendidikan agar rakyatmu bisa pintar. Jika pendidikan gratis, otomatis rakyat akan berbondong-bondong ingin sekolah, wahai Baginda Raja. Nah, kerajaan akan maju jika rakyatnya cerdas-cerdas." "Tidak mungkin ada penyihir di istanaku. Kau berbohong, Abu Nawas." "Aku tidak berbohong, Baginda. Begini saja, Baginda. Besok saya akan ke istana membawa sepucuk surat lagi. Isi surat itu adalah membuat kartu nasihat untuk rakyat. Saya yakin surat itu akan disihir oleh menterimu. Dan saya pastikan
Baginda besok tidak akan menerima surat yang berisi kartu sehat untuk rakyat, tetapi surat yang telah disihir yang akan Baginda dapati. Baiklah kalau begitu Abu Nawas, tapi ingat, jika kau berbohong, terima hukuman yang setimpal, yaitu hukum diludahi rakyatku selama seminggu. Gemetaran juga Abu Nawas mendengar ancaman dari Baginda Raja. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa secarik surat yang berisi kartu sehat untuk rakyat. Seperti tempo hari, Abu Nawas kembali dicegat oleh menteri kerajaan. Ada keperluan apa lagi kau ke sini, wahai Abu Nawas? Tempo hari aku salah berikan surat, wahai Bapak Menteri. Surat yang sebenarnya itu adalah yang ini. Surat kemarin itu berisi tentang kebijakan yang menggratiskan pendidikan. Nasihat itu akan sangat merugikan kerajaan, sebab jika sebanyak ini rakyat yang ingin sekolah digratiskan, pastilah kerajaan ini akan bangkrut. Makanya aku ingin menukar surat tersebut, sebab alangkah marahnya Baginda Raja jika menerima nasihat yang salah. Tinggalkan suratmu itu di sini, biar aku yang menyerahkannya kepada Baginda Raja. Abu Nawas meninggalkan surat itu tanpa sepatah kata pun, dan ia pun kembali ke rumahnya. Ketika Baginda Raja menerima surat titipan yang diserahkan oleh menteri kerajaan, terperanjat ia, karena apa yang dikatakan Abu Nawas benar adanya, bahwa di kerajaannya memang ada tukang sihir. Wahai menteriku, apa benar ini surat dari Abu Nawas? Benar, Baginda. Dengan senang hati, menteri itu berpikir bahwa sebentar lagi Abu Nawas akan menerima hukuman dari sang raja. Surat ini berisikan kebijakan untuk menggratiskan pendidikan. Lalu surat yang berisi tentang kartu sehat untuk rakyat mana? Mendadak keluar keringat dingin di kening menteri kerajaan. Baginda Raja langsung memerintahkan pengawalnya untuk mengikat menterinya itu di alun-alun kerajaan untuk diludahi selama seminggu.